Gibran Rakabuming Raka atau yang kerap disapa Gibran dikenal luas sebagai putra pertama Presiden Joko Widodo. Meski awalnya tak ingin berpolitik, Gibran akhirnya ikuti jejak papanya dan memulainya menjadi seorang wali kota Solo. Belakangan ini nama Gibran Rakabuming jadi sorotan publik karena telah resmi menjadi calon wakil presiden, cawapres, yang dipasangkan dengan calon presiden, capres, Prabowo Subianto di pemilihan presiden tahun 2024 mendatang. Baru saja Koalisi Indonesia Maju, KIM, yang terdiri dari 8 partai politik, yaitu Partai Golongan Karya, PAN, Demokrat, Gerindra, Partai Gelora, Partai Bulan Bintang, Partai Garda Republik dan Partai Prima yang dihadiri oleh ketua umum masing-masing dan sekjen masing-masing. Kita telah berembuk secara final secara konsensus seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai capres KIM dan saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, ujar Prabowo, Minggu, 22 Oktober 2023, Gibran Rakabuming Raka lahir di Solo, 1 Oktober 1987 sebagai putra sulung pasangan Joko Widodo dan Iriana. Ia miliki 2 adik yang bernama Kahiyang Ayu dan Kaisang Pangarep. Setahun setelah kelahirannya, nama Gibran dijadikan nama perusahaan oleh papanya yang bergerak di dalam usaha mebel yakni CV Rakabu. Putra sulung Jokowi dan Iriana tersebut menghabiskan masa kecilnya di Solo. Gibran menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri Mangkubumen Kidul, Surakarta. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMPN 1 Surakarta. Tak lagi di Surakarta, pendidikan Gibran selanjutnya ditempuh di luar negeri. Selepas SMP, tahun 2002 Gibran melanjutkan sekolah menengah atas di Orchid Park Secondary School, Singapura. Perguruan tinggi pertama yang ditempuh oleh Gibran merupakan Kampus Management Development Institute of Singapore. Ia berhasil lulus dari kampus pertamanya pada tahun 2007. Dari Singapura, ia pindah ke Australia untuk INSEAD di University of Technology Sydney, UTS INSEAD. Pada 2010, Gibran tinggal di luar negeri hampir 8 tahun dalam menyelesaikan sekolahnya. Ia tumbuh mandiri jauh dari kedua orang tuanya. Jokowi dan Iriana sengaja mengirim anak-anaknya sekolah di luar negeri agar mereka bisa mandiri. Tak hanya Gibran, Kaisang juga menimba ilmu di Singapura sejak SMA hingga kuliah S1. Orang tuanya bahkan hanya diberi jajan secukupnya untuk makan 3 kali sehari selama merantau di luar negeri. Gibran pun sempat bekerja paruh waktu di beberapa restoran cepat saji selama di Australia, sekembalinya ke Indonesia. Gibran diminta papanya untuk meneruskan bisnisnya di bidang mebel. Gibran menolak tawaran tersebut lantaran ia ingin membangun bisnis kuliner catering. Kemandirian Gibran juga terlihat dari usahanya merintis bisnis kuliner tanpa bantuan materi dari papanya. Ia mencari sendiri pinjaman modal ke bank dan pernah ditolak 3 kali permohonan pinjamannya. Hanya ada 1 bank yang menyanggupi pinjaman Gibran, itu pun tak dalam nominal utuh yang dibutuhkannya. Meskipun demikian, ia berhasil membuka bisnis kuliner pertama yang bernama Jasa Boga Cili Pari Catering pada 2010. Di balik kegigihannya dalam merintis bisnis kuliner, Gibran juga memiliki jiwa sosial tinggi, terutama kepada para pekerjanya di Cili Pari Catering. Gibran diketahui membuka kursus bahasa Inggris gratis untuk karyawan catering yang dikelolanya tersebut. Tak hanya untuk ibu-ibu, kursus tersebut pun diminati oleh anak-anak yang antusias ingin bisa bahasa Inggris. Gibran menegaskan bahwa kursusnya tersebut bukan untuk yang kurang mampu, melainkan bagi mereka yang antusias belajar. Seluruh operasional kursus termasuk honor belasan tenaga pengajar ditanggung oleh Gibran dari keuntungan usaha Cili Pari Catering yang dikelolanya. Di tengah tingginya biaya kursus, keberadaan kursus bernama House of Knowledge tersebut membantu para orang tua siswa. Gibran menunjukkan kekompakan dengan adik bungsunya dengan merintis beberapa bisnis bersama. Sukses dengan bisnis catering, Gibran dan Kaisang kompak membuat jajanan martabak kekinian yang bernama Martabak Kota Baru atau Markobar. Jajanan dengan topping yang bervariasi ini sukses menarik minat masyarakat Solo pada awal kemunculannya. Bersama Kaisang, ia juga membuat produk makanan dan minuman bernama Kemeripik dan Ngedring hingga kolaborasi bisnis dengan Chef Arnold Purnomo mendirikan restoran bernama Mangkoku. Banyaknya gurita bisnis kuliner yang dimiliki Gibran membuat ia mengantongi omset yang cukup fantastis. Tak berhenti sampai di situ, ia juga membangun bisnis di bidang lain. Gibran diketahui mendirikan usaha perbaikan elektronik atau reparasi produk khusus Apple pada 2016.
Di tahun yang sama, ia bersama Kaisang juga membuat bisnis jas hujan bernama Tugas Negara Bos. Menariknya, ia juga menerbitkan Homepipa Games, penerbit dan pengembang games yang berfokus menghadirkan konten dan nilai baik Indonesia. Homepipa Games juga mencoba merealisasikan ide kreatif para game designate dan pengembang game untuk bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sudah ada sejak Juli 2017, Homepipa Games telah meluncurkan sejumlah judul game. Seperti Orang Rimba, The Forest Keeper, Acaraki, Java Herbalist, Madcat, Senggal-Senggol Gang Damai, dan The Art of Batik. Tak hanya lancar dalam urusan karir saja, ia juga mengalami kisah asmara yang bisa dibilang mulus. Pertemuannya dengan Selvi Ananda berawal dari kontes Putra-Putri Solo pada tahun 2009. Saat itu Gibran turut hadir sebagai salah satu mentor kewirausahaan dan juri bahasa Inggris. Setahun kemudian, mereka dipertemukan lagi di Singapura sampai akhirnya timbul benih-benih cinta. Gibran dan Selvi resmi jadi pasangan suami istri pada 11 Juni 2015 dalam nuansa adat Jawa. Dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai sepasang buah hati yang bernama Jan & Hesri Narendra dan La Lembah Manah. Walau awalnya akui tak ingin berkarier di politik, namun secara mengejutkan Gibran mendaftarkan diri sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, di kantor Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Solo. Pendaftaran tersebut bertujuan untuk masuk dalam pencalonan sebagai wali kota Solo pada pemilihan 2020 lalu. Ia menyalonkan diri bersama wakilnya, Teguh Prakasa. Gibran berhasil menang dengan perolehan suara sebesar 225.451 atau setara 86,53% dalam kontestasi politik Solo melawan pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo. Ia dan Teguh Prakasa resmi dilantik sebagai wali kota Solo pada 26 Februari 2021.